Hal-hal yang bikin lu hancur di dunia persosmedan. Yang pertama, gue udah sering bahas ya, orang yang suka flexing. Orang yang suka flexing di zaman sekarang, ya kalian bisa lihat bukti-buktinya yang gue ngomong. Orang yang flexing kebanyakan ujungnya hancur, ya. Karena ada yang namanya ain-ain, itulah yang pernah gue bahas. Dan sekarang lo perhatiin deh ya, 2025 ini udah mulai berkurang nih orang-orang yang flexing. Ya kalau dulu mungkin banyak banget yang flexing, sekarang udah kayak perlahan-lahan berkurang. Dan ini bukan eranya lagi ya. Yang kedua, orang yang sombong. Ada nih, gue temuin banyak banget orang yang sombong, merasa dirinya yang paling pinter, paling kaya, paling ini, paling itu, paling itu. Dan lu lihat sekarang ya, banyak bukti nyata yang orang-orang modelnya kayak begitu jatuh perlahan-lahan. Kadang tuh orang sombong itu ya udah kelihatan banget gitu loh, kayak sok punya circle yang berkelas atau nggak gimana. Dan lihat sekarang banyak banget yang modelannya kayak begitu hancur. Yang ketiga, orang yang jual produk yang overclaim dan tidak sesuai dengan janjinya. Ya, ini biasanya tuh kayak kebanyakan branding, ya, janji-janji manis, ya, iming-imingi orang biar cepat kaya, akhirnya entah join kelasnya ataupun entah beli produknya, itu tidak sesuai semua dan orang-orangnya pada komplain dan pada speak up semua. Misalnya nih, yang lagi heboh nih ya, kelas kripto nih, yang banyak lagi dikomplain sana sini, ya nggak? Yang keempat, orang-orang munafik dan punya double standar. Misalnya kayak di kontennya terlihat menjadi orang suci, orang baik, orang yang paling bijak, tapi sebenarnya di belakang kelakuannya itu yang sebenarnya itu bertolak belakang sama apa yang dia kontenin gitu. Dan orang ketika lihat aslinya, tai banget sih nih orang, jijik banget lihat kontennya jadinya gitu loh, ya. Kayak misalnya orang-orang yang motivator bla bla bla, tapi gaya hidupnya dan akhlaknya di dunia nyata nggak sesuai sama apa yang dia sebarkan di sosial media gitu. Yang kelima, orang yang playing victim, yang udah jelas-jelas salah, pergaulan bebas ya, tapi di podcast, di sosial media nangis-nangis, minta dimengertiin, minta dibelain, minta dikasihanin. Awalnya mungkin yang modelan kayak gitu ya bisa dapat simpati, tapi lama-lama ya, ketika orang tahu yang sebenarnya kejadiannya kayak gimana, orang lama-lama muak kali kau. Yang keenam, ngeremehin followers. Gue kasih tahu ya, lu itu ada di sosmed, lu jadi terkenal di sosmed itu karena audiens, karena followers. Jadi kalau lu goblok-goblokin, bukan goblok-goblokin ya, maksudnya kalau lu nggak bisa menghargai followers lu, ya siap-siap lu akan gak dihargain balik sama followers lu. Banyak banget konten kreator yang sombong, aduh just unfollow gue aja. No, gak bisa kayak gitu ya. Mereka follow lu karena mereka suka sama lu. Jadi lu harus paling gak menghargai ya mereka-mereka yang udah support lu secara gak langsung ya, sampai lu dapat endorsean gede, sampai lu dipercaya, itu semua karena followers. Dan lu harus berterima kasih sama followers itu. Yang ketujuh, yang bakal hancur itu adalah orang-orang konten kreator yang suka bahas-bahas masalah yang sensitif tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya ya. Misalnya bahas sesuatu yang berhubungan dengan agama, terus taunya menjelek-jelekan, membuli agama orang lain ya, tidak menghargai, nah atau enggak yang menjelek-jelekan ras orang lain, itu yang bakal hancur juga ya. Ini ibaratnya topik yang sensitif, yang pinggir jurang. Kalau lu nggak hati-hati, lu kagak ada faktanya ya, ada faktanya aja kadang-kadang bisa disalah tangkep sama audiens ya, jadi mendingan hindari deh ya. Yang kedelapan, yang terakhir ya, ini adalah orang-orang yang suka menjual kesedihan ya, menjual drama pribadi ke dunia sosmed. Ya yang namanya gimmick ya emang harus dilakukan sih ya sama konten kreator atau influencer, tapi gimmicknya pastikan gimmick yang positif gitu loh, bukan gimmick yang mengajarkan audiens lu untuk lebih negatif hidupnya. Jadi gimmick-gimmick kayak gini boleh nggak kok Dennis dilakukan? Boleh, tapi jangan sepanjang hari, setiap hari, berbulan-bulan gak kelar-kelar lu jual lagi kesedihan lu. Nah itu lu apa prestasinya, apa hebatnya lu menjual kesedihan lu? Yang ada lama-lama orang unfollow, enak gitu loh. Intinya 2025 ini ya, ke depan makin kesini netizen kita tuh makin pinter, audiens kita tuh makin pinter ya. Kita nggak bisa pakai cara-cara lama ya, yang mungkin dulu works, yang dulu mungkin cara itu wow bagus banget nih ya untuk viral-viralan. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu ya. Sekarang sosial media itu grow-nya cepet banget. Jadi kalau lu masih nyediain konten dengan cara yang lama, yang dulu-dulu sempat bikin lu naik, bikin lu viral, dan lu lakukan lagi sampai sekarang, misalnya kayak flexing, lu yang akan hancur, ya. Percaya gue deh.